kitab aqsamu Allahu ta'ala bil Quran. Tegasnya, jelasnya Allah bersumpah dengan Al-Quran Al-Mubini yang sangat jelas lapadnya, yang sangat jelas maknanya. Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu yang sangat jelas bacaannya, yang sangat jelas maknanya. Inna, sesungguhnya kami ja'alnahu, telah menjadikan kami terhadap Al-Quran, jelasnya anjalnal Qur'ana ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabian, dengan menggunakan bahasa Arab atau bilisanil Arabi, dengan menggunakan lisannya orang Arab. La'allakum ta'qilun, semoga dengan menggunakan bahasa Arab tersebut engkau bisa memahaminya. Ta'qilun bermakna memasangkan paham, agar paham. Sekarang begini, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad, yang notabene Nabi Muhammad itu orang Quraisy. Orang Quraisy itu bahasanya bahasa Arab. Coba kalau Al-Quran diturunkan bukan dengan bahasa Arab, konslet tidak? Pasti konslet tidak akan nyambung. Maka orang yang tidak percaya akan lebih tidak percaya. Kenapa orang yang diutusnya orang Arab, bahasanya bahasa non Arab, malah kalaka bahasa Sunda? Nah, lieur atuh meureunana orang Arab teh. Dek dibeberesna orang Arab ari bahasana bahasa Sunda, ngomong apa sira gitu teh. Wis ngomong jin. Ngomong ayam cek orang Betawi mah gitu bahasana teh. Agar paham ya. Agar mempelajari apanya, maknanya, agar mudah dipelajari makna daripada itu Al-Quran. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran fi ummil kitabi, ada di dalam induknya kitab. Diambil. Jadi begini maksudnya, Al-Quran itu berada di Lauhil Mahfud, ya, berada di Lauhil Mahfud, disimpan, terpelihara, ya. Ladaina, berada di sisi kami, itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ladaina la aliyun fi qadrihi, la aliyun yang maha mulia. Bagus, Al-Quran itu mulia. Maka kita sebagai umat manusia, umat Islam yang mengaku beragama Islam, yang mengaku bahwa Al-Quran itu kitab suci, maka kita harus memuliakannya. Ya, kalau di dunia pesantren ada sebuah kitab namanya At-Tibyan. Kitab At-Tibyan ini menerangkan bagaimana kita bersikap dengan mushaf ini, dengan Al-Quran. Dari cara membawanya, dari cara segalanya pokoknya. Itu diatur di dalam kitab Tibyan tersebut. Ya, insya Allah mungkin suatu saat nanti kita bahas agar kita punya etika. Ya, kalau kita membaca Al-Quran diterangkan di situ. Kalau paling jelasnya
di dalam Al-Quran sendiri dikatakan etika kita ketika membawa Al-Quran diterangkan la ya masuhu illa mutahharun. Tidak boleh memegang ya kepada Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Walaupun sekarang pada kalimah orang suci tersebut bermacam-macam yang memaknainya. Ada yang kita ini telah suci dengan bersahadat ya. Tapi ada yang memaknai bukan suci ke sana. Maksudnya suci daripada hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Makanya orang berhadas di kalangan kita tidak berani membawa Al-Quran. Coba ya pengimpankan Quran abdi nantos batan. Saking ihtiyat, saking hati-hati, intinya beradab. Urang mah geus batal oge dah ada kajian da urang mah geus bersih kusahadat. Padahal di kalangan fikih bukan kesana tujuannya. Ya, udah pasti kalau orang bersahadat itu udah bersih hatinya mengakui Islam. Di mana orang itu mengakui Islam maka dia bersih. Tapi maksudnya bukan kesana. Ya. Hakimun. Hakimun di sini maknanya sangat jadi dalam Al-Quran ini mengandung hukum, aturan, ya, mengandung hukum dan aturan yang banyak tentang kehidupan. Jadi Al-Quran itu sangat mulia nilainya, tinggi nilainya, dan sangat menjunjung tinggi hukum normatif atau hukum aturan kehidupan manusia. Jadi sesuai nanti Al-Qur'annya mulia, dan apabila kita mengikuti aturan hukum daripada Al-Qur'an maka hidup kita juga akan mulia. Sifat yang membimbingnya mulia, maka yang dibimbingnya juga akan mulia. Yang diikutinya soleh, pasti yang mengikutinya akan soleh. Kita gitu. Yang diikutinya soleh, maka yang pengikutnya akan jadi soleh. Al-Quran itu, namun dina istilah bahasa ininya way of life, pedoman hidup. Al-Quran, bila kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka hidup kita akan indah pada waktunya. Ya. Innahu fi umil kitabi ladaina la aliyun hakim. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.